Halo, selamat datang. Gua Randy Patmanaba, terima kasih banyak, terima kasih banget sudah mempercayakan, perjalanan mendapatkan beasiswa S2 luar negeri bareng gua. Dan kalau kalian udah lihat video ini berarti kalian udah buka box-nya dan kalian udah scan atau mungkin, ikutin link sehingga bertemulah dengan saya di video ini. Mungkin bisa dicek dulu ya, apakah isi box-nya udah lengkap, ada 3 buku, ada 2 poster, ada kartu pos, ada juga, pembatas buku, dan ada tiket bootcamp. Nah, tiket bootcamp ini penting banget abis ini setelah nonton video, atau kamu sambil inilah, sambil cek-cek ada nggak tuh tiket bootcamp-nya, nanti, eee, scan barcode-nya dan atau kalau nggak scan barcode-nya ikutin link-nya dan isi formulir secepatnya. Kalau bisa, sambil diisi sekarang juga nggak apa-apa sih. Jadi, di situ kan namanya Books and Bootcamp. Books-nya udah ada, bootcamp-nya nanti kita lakukan di tanggal 6 sampai 15 Februari di sekitar 15 Agustus 2021, sorry, di sekitar itu. Nanti gue akan bikin jadwalnya based on feedback dari kalian. Jadi, gue akan arrange sebaik mungkin, gitu. Nah, habis itu terima kasih lagi, eee, ya karena hari ini gue baru dapat kabar kalau gue bisa mempercepat, interview visa gue. Jadi, hari ini gue sadar banget bahwa banyak hal yang ternyata nggak bisa kita prediksi, nggak bisa kita pastikan. Ada hal-hal yang benar-benar di luar kuasa kita, bahkan itu tuh lebih banyak daripada hal-hal yang bisa kita atur, gitu. Termasuk soal ketakutan, kita nggak bisa ngatur, "Oh, gue harus berani, gue harus berani." Coba lu tanya sama orang yang takut sama pocong. Dia mau berkata sampai 1000 kali, gua harus berani," itu kalau ketemu temen yang tiba-tiba pakai kostum pocong, gua percaya pasti dia takut. Atau ada hal yang gua takut di dunia ini itu adalah lipan. Nah, itu kayak gua kalau udah ketemu dia, ngelihat dia jalan secepat itu kayak gua langsung freezing. Nah, jadi tolong jangan, apa namanya, deket-deketin lipan ke gua kalau misalnya lu ketemu gua. Nah, intinya adalah intinya adalah, kita itu punya ketakutan dan ketakutan kita itu adalah wajar. Termasuk kalau kita lagi mau nyiapin S2 ke luar negeri. Waktu gua pertama kali memutuskan untuk, mau berangkat S2, mau cari beasiswa, itu gua ragu sama diri gua takut kalau gua nggak layak untuk dapat beasiswa, nggak layak untuk didanai, nggak layak untuk diterima di kampus impian gua. Dan itu pun diperkuat dengan, ya, diremehkan sama orang-orang, bahkan temen yang gua anggap dekat gitu. Jadi, makin bikin gua jadi takut, apakah gua bisa gitu. Nah, tapi yang gua sadari adalah, seperti yang tadi gua udah omongin, banyak banget hal yang nggak ada dalam kuasa kita. Makanya yang bisa gue lakuin ya melakukan apa yang ada di dalam kuasa kita. Jadi ya fokus aja sama apa yang bisa kita lakukan gitu. Dan pada akhirnya nanti kita akan ketemu kok ketika kita udah nyemplung ke dalam sesuatu, kita oke, gue udah niat, gue mau sekolah S2 luar negeri, stepnya ini, gue akan lakukan step by stepnya, dan ketika kita melakukan itu, kita udah lupa sama ketakutan-ketakutan kita. Apakah gue udah nggak punya ketakutan? Masih lah. Gue bikin ini pas gue belum berangkat ke Amerika dan gue masih takut apa, gue takut tiba-tiba border Amerika ditutup karena kasus COVID-19 yang lagi naik di Indonesia. Gue takut banget itu. Dan gue juga takut nanti gue bisa nggak ya networking di, eee, kampus, kemudian bisa nggak ya ngikutin pelajaran, dapat nilai bagus, pulang ke Indonesia dengan, eee, ilmu yang bermanfaat dan, to pay back to Indonesia gitu. Nah, itu masih ada ketakutan-ketakutan kayak gitu, tapi gue yakin, ya udah nyemplung aja. Nanti ketika kita udah nyemplung, fokus kita udah nggak di ketakutannya lagi, tapi fokus kita adalah berusaha sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan kita. Nah, itu juga yang jadi, apa namanya, jadi prinsip gue sekarang gitu. Setelah gue paham bahwa banyak banget hal yang di luar kuasa kita gitu. Jadi yang gue lakukan ada 3. Yang pertama adalah, oke, lu boleh punya mimpi apapun, lu boleh punya tujuan hidup apapun, lu boleh punya goal apapun. Terserah, kita punya
banyak banget keinginan. Kalau udah punya, rencanakan sebaik-baiknya, bikin strategi sebaik-baiknya. Tapi soal hasil, itu memang bukan domain kita. Ya, itu domainnya Tuhan, kalau kita percaya Tuhan. Nah, jadi hal-hal yang nggak ada di kuasa kita, di luar kemampuan kita, itu nggak usah dipikirin. Kita pikirin, kita fokus apa yang kita bisa. Jadi, ya fokus kita adalah berusaha sebaik-baiknya. Well, kalau menurut gua, ketika lu udah ada di sini, lu udah nonton video ini, berarti lu udah ada niatan yang besar, lu udah ada bekal buat mencapai cita-cita. Yang gua saranin untuk lu dan untuk diri gua sendiri adalah tetap dan selalulah percaya sama mimpi-mimpi baik lu. Tetap usahakan apa yang jadi harapan lu. Tetap yakini perubahan-perubahan yang ingin lu lakukan. Soal hasil itu bukan urusan kita, bukan domain kita, itu sudah jauh banget dari kuasa kita. Tapi yang jadi kuasa kita, yang jadi kewajiban kita adalah berusaha sebaik-baiknya. Kenapa kita harus berusaha sebaik-baiknya? Karena dengan berusaha sebaik-baiknya, kita merasa kita benar-benar hidup. Fokus kita adalah berusaha, kita nggak akan kepikiran lagi soal apa kata orang, apakah kita akan berhasil atau enggak. Karena tugas kita ya memang cuma berusaha. Makanya dengan berusaha itu pun, kalau misalnya di tengah jalan, misalnya ada hal yang membuat kita berhenti, ataupun misalnya ada hal yang semenakutkan mati, itu nggak masalah kalau buat gua. Karena dengan mati pun, kita bisa mengakhiri hidup dengan baik. Kita bisa mengakhiri hidup dengan tersenyum, dan kita bisa bilang sama Tuhan, kalau kita sudah berusaha sebaik-baiknya. Jadi, sampai jumpa di buku-buku, di bootcamp. Yuk, kita berusaha bersama-sama untuk bertransformasi menjadi awardee, beasiswa S2 luar negeri, untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Sampai jumpa, dan terima kasih.